Saya cek dulu. Dan insya Allah Ustaz Tommy di pagi hari ini akan mengkaji terkait amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur bagian 2. Adapun bagian satunya itu sebelum bulan puasa ya Pak Tommy yang sudah diulas. Dalam kesempatan ini akan diangkat kembali bagian-bagian keduanya. Terkait amalan-amalan sunnah ini sendiri itu mengacu ke Rasulullah yang sudah dilakukan. Ada cerita unik ya, mungkin ini pengalaman saya sendiri, mungkin nggak boleh ditiru juga, terutama untuk anak-anak kita yang mungkin yang masih sering kali pulang ngaji mendapatkan pengetahuan dari guru-gurunya lalu bisa langsung mempraktekkan di rumahnya. Dulu saya pengalaman minum sambil berdiri, terus sama anak saya langsung ditegur, ya baca astagfirullah, disuruh saya membaca istighfar 30 kali gara-gara ya minum sambil berdiri. Ya mungkin nggak hanya kecil, sering kali kita juga yang dewasa, terutama saya sendiri mungkin lupa atau tidak tahu hal-hal apa saja sih yang memang dibolehkan atau tidak diperbolehkan. Dan insya Allah dalam kesempatan ini Ustaz Tommy akan mengkajinya lebih dalam sehingga kita semua bisa mengetahui apa-apa saja amalan-amalan yang Rasulullah lakukan yang selama ini mungkin kita tidak tahu, terutama yang berkaitan dengan tidur. Kurang lebih itu background yang saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Ustaz Tommy untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang mana pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan iman nikmat Islam sehingga bisa melaksanakan sholat subuh secara bersama-sama berjamaah dan selanjutnya dilanjutkan dengan menyampaikan mudah-mudahan. Salawat dan salam tidak lupa tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarganya dan sahabatnya dan istrinya tidak ada zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertaat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan aturan dari sunnah yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini saya sebenarnya harusnya yang mengisi sudah tunggu Bapak Angga karena beliau tidak bisa hadir, halangan hadir
yaitu bab mengenai amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur. Pada sesi sebelumnya saya membacakan sunnah mengenai amalan sebelum tidur. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan agar tidur kita menjadikan ibadah dan menjadikan pahala bagi kita selama kita tidur, karena kita membacakan doa sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja membacakan keutamaan atau amalan berkaitan dengan tidur. Jadi Rasulullah SAW ketika tidur dalam keadaan gelisah atau rasa takut atau tidur dalam keadaan kesehatan, Rasulullah SAW selalu berdoa. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati wa yaqulu wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari kejahatan hamba-Nya, dari godaan para syaitan serta dari kedatangan manusia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika membaca doa ini dalam keadaan kita sedang gelisah dan rasa takut, maka sungguh setan tidak akan membahayakanmu dan tentunya tidak akan membantu. Jadi ketika kita ada rasa gelisah, rasa takut, dan merasa ada rasa gangguan setan dalam diri kita, maka membacakan doa yang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita membaca doa tersebut. Selanjutnya, kadang Rasulullah SAW bangun, tiba-tiba bangun di malam hari. Kadang-kadang kita tidur di awal waktu, misalkan jam 9 malam, dan bangun kadang-kadang jam 12 malam, belum waktunya seperti malam terakhir. Dan kita ingin melanjutkan tidur kembali. Rasulullah SAW biasanya selalu berdoa. Jadi sebelum tidur lagi dia berdoa dulu. Sebelum berbalik kembali dia berdoa dulu. Doanya apa? Istighfari wa ta'ala tambi wa bika arba'u in asabta nafsi farhamha wa in asabtaha fahfadha bima tahfaduhu bihi ibadakas salih. Jadi Rasulullah ketika bangun, tiba-tiba bangun di malam seperti malam, beliau ingin mengajarkan kepada tidurnya, beliau selalu berdoa. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW terbangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir, beliau selalu berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya apa? Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terbangun di malam hari kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang mudah insyaallah bisa diamalkan. Jadi ketika bangun di sepertiga malam terakhir disunahkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu setelah itu kita berdoa. Doanya bebas. Jadi bangun tidur, baca doa tadi, lalu berdoa apa yang kita mau. Misalkan kita istighfar, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, atau
maka akan dikabulkan doanya. Maka akan dikabulkan doanya. Kebangun tidur membaca doa tadi, lalu berdoa selanjutnya dengan bebas, lalu maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan jika ia berwudu, niscaya lalu mengerjakan sholat, niscaya sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, amalan yang dilakukan ketika bermimpi buruk. Jika seseorang bermimpi buruk atau bermimpi yang tidak disukai, maka hendaklah dia mengerjakan. Yang pertama adalah meludah tipis. Meludah tipis maksudnya tidak meludah tapi tidak mengeluarkan cairan di sebelah kiri sepanjang di atas. Jadi ketika kita tidur, kita mimpi buruk, kita terkadang terbangun. Lalu disunahkan yang pertama adalah meludah tipis atau meludah kecil tanpa mengeluarkan air liur, menghadap sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan syaitan dan kejelekan mimpinya dan hilang 3 kali. Jadi kita meludah menghadap sebelah kiri 3 kali, lalu kita membacakan doa untuk perlindungan dari kejahatan setan. Setelah itu tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain. Tidak menceritakan mimpi tersebut orang lain, baik istri kita atau kerabat kita atau anak kita. Lalu setelah selesai kembalikan tubuhnya mengubah posisi tidur. Jadi ketika setelah berdoa kita menginjil kembali posisi tidurnya dirubah. Awalnya menghadap seperti ini, mungkin menghadap yang berbeda dari sebelumnya. Boleh juga setelah itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat yang lain. Itu adalah jika kita menghadapi mimpi buruk. Selanjutnya amalan Rasulullah SAW yaitu membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran di saat terbangun tengah malam. Jadi kebetulan Rasulullah itu kadang dia terbangun malam hari tiba-tiba keluar rumah. Tiba-tiba keluar rumah melihat melihat langit ya. Pada malam hari dia melihat langit sambil mengucapkan doa, baca Al-Quran surat Ali Imran. Jadi tiba-tiba Rasulullah SAW terbangun, keluar melihat langit lalu membaca surat Ali Imran di 10 ayat terakhir, yaitu ayat 160 sampai 200. Setelah selesai, kemudian beliau langsung kembali ke rumah, bersiwak, lalu berwudu, lalu mengerjakan. Itu satu kebiasaan Rasulullah SAW. Hadisnya apa? Dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, yang artinya Rasulullah SAW terbangun lalu beliau duduk sertanya mengusap sisa bekas tidur di wajah beliau, mengatakan kemudian membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran tersebut. Dalam riwayat Muslim tersebut bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menginap di sisi Rasulullah SAW pada suatu malam, dan pada akhir malam Rasulullah SAW terbangun beliau keluar dan memandang ke langit dengan membaca ayat dari surat Ali Imran, ayat 10 ayat terakhir tersebut. Jadi salah satu sunnah yang mungkin jarang dikerjakan dari kaum muslimin itu bangun malam hari melihat langit lalu membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran, lalu kita kembali selanjutnya. Ini coba mengenai mimpi ketika tidur.
Jadi ketika kita tidur, kadang-kadang kita bermimpi baik. Jadi mimpi baiknya orang tidur adalah mimpi yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Hadisnya apa? Mimpi yang baik dari Allah dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik adalah dari Allah, adapun mimpi yang buruk adalah dari setan. Maka apabila salah seorang yang antara kalian mimpi buruk, hendaklah ia mengucapkan diri dan memohon kepada Allah dari kejelekannya, sungguh hal itu tidak akan mencelakakannya. Jadi mimpi buruk atau mimpi baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mimpi yang buruk adalah mimpi dari setan, dan kita disunahkan untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan mimpi, yaitu jika seorang mimpi basah hingga keluar mani, maka wajib baginya untuk mandi. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Hadisnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, jawabnya Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang mendapati air mani padahal tidak ingat mimpi itu ya Allah. Lalu beliau Rasulullah menjawab, dia harus mandi. Beliau pun ditanya seorang yang bermimpi tapi tidak mengeluarkan air mani, beliau menjawab tidak ada mandi baginya. Jadi ketika kita bermimpi tapi tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib untuk mandi. Sedangkan jika orang yang mendapat air mani padahal tidak bermimpi, maka diwajibkan untuk mandi. Itu yang tadi mengenai mimpi ketika tidur. Selanjutnya, apakah larangan-larangan yang berkaitan dengan seputar tidur? Jadi ada larangan-larangannya ketika kita melakukan tidur. Yang pertama adalah tidur ba'da subuh. Tidur ba'da subuh memang tidak ada hadis secara langsung untuk melarangnya, tetapi para ulama menganjurkan agar tidak tidur setelah sholat subuh. Karena apa? Rasulullah SAW mendoakan umatnya yang bangun dan giat beraktivitas waktu pagi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya yang bangun waktu pagi. Sabdanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Jadi ketika setelah subuh jangan sampai kita tidur lagi, karena waktu keberkahan ada di setelah sholat subuh. Keberkahan baik bisa kita kerjakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengerjakan tugas-tugas kita seperti tugas kantor atau berdagang dan sebagainya. Maka dianjurkan untuk tidak tidur kembali. Dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur di waktu subuh mencegah rezeki, karena pada waktu itu adalah waktu manusia mencari rezekinya. Waktu subuh adalah waktu pembagian rezeki, maka tidur pada waktu ini adalah dilarang kecuali jika sangat dibutuhkan. Nah, jika ada ulur atau benar-benar tidak bisa karena ada pekerjaan malam atau lembur di malam di malamnya, ya bapak tidak dosa karena ada ulur di sebelum. Boleh tidak setelah sholat itu lagi. Ya memang ada ulur. Karena ketika tidur pada waktu subuh sangat membahayakan bagi badan, menyebabkan kemalasan dan lemah. Jadi tidur itu membawa badan kita menjadi malas atau lemah, tidak terbiasa sholat tidur setelah subuh. Selanjutnya, dibencinya tidur sebelum isya dan dibencinya berbincang-bincang setelahnya. Hadisnya apa? Dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu yang berkata,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya'i wal hadits ba'da. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan bercakap setelahnya. Jadi dari hal tersebut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, maksudnya apa? Dibolehnya tidur sebelum isya karena dapat melalaikan pelakunya dari sholat isya. Jadi ketika tidur ketika setelah sholat maghrib atau tidur dikhawatirkan terlalainya untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah di masjid. Adapun bercakap-cakap setelahnya yang tidak ada manfaatnya dapat menyebabkan tidur malam sehingga sampai tiba sholat subuh terluput dari sholat malam. Jadi dikhawatirkan orang-orang yang bercakap-cakap atau begadang yang tidak ada manfaatnya atau faedahnya dikhawatirkan memberatkan untuk bangun sholat malam untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi bagi banyak dari kaum muslimin yang terlalai ketika setelah isya atau kumpul-kumpul untuk begadang sampai larut malam dan malam baru tidur, sehingga terlalainya untuk mengerjakan sholat tahajud dan sholat subuh. Karena sholat tahajud itu penting. Sholat tahajud bagi untuk laki-laki itu, apalagi laki-laki itu sangat penting sekali, karena untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan rezeki itu maharnya sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi maharnya untuk mendapatkan bidadari surga itu sholat tahajud. Maka disunahkan untuk mengerjakan sholat tahajud itu setiap hari agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, larangan tidur menyendiri jika ia berada dalam satu rombongan. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdati ay yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafiru wahdahu. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyendiri ketika tidur malam dan menyendiri ketika safar. Selanjutnya, larangan-larangan ketika tidur, yaitu larangan tidur dalam satu selimut antara sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Hadisnya apa? Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan jangan pula wanita berkumpul dengan wanita lain dalam satu selimut. Jadi diperbolehkan untuk satu selimut, ya, meskipun anak kita yang laki-laki dikasih satu selimut tidak berbarengan, diadakan tidak dalam satu selimut, sebaiknya dipisah selimutnya. Itu adalah larangan-larangan mengenai tidur. Selanjutnya, larangan-larangan tidur adalah dengan tidur dalam keadaan tengkurap. Nah, kadang-kadang ada maksud dan tidak tidur dalam tengkurap. Nah, itu ada larangannya, ada larangannya. Jika tidur dalam keadaan tengkurap, kadang kita tidak sadar tidur dalam tengkurap. Sebaiknya kita sadar, kita berpindah posisi kembali agar tidak tidur tidak tengkurap. Karena tidur tengkurap itu atau tidur terungkuk itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya apa? Dari sahabat Tifal Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya suatu ketika pada saat aku tidur dalam masjid di akhir malam, tiba-tiba ada seorang yang menghampiriku sedang aku dalam keadaan tidur terlungkup atau terkurung. Lalu ia membangunkanku dengan kakinya seraya berkata, bangunlah, ini adalah bentuk tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Abu Bakar mengangkat kepala aku, ternyata Nabi sedang berdiri di atas. Itulah anjuran untuk tidak tidur terkurung karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi adalah sebab mengenai larangan seputar tidur. Banyak hadis-hadis yang dianjurkan mengenai tidur, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa mengerjakannya agar tidur kita bernilai ibadah. Selanjutnya, yang terakhir adalah amalan ketika bangun dari tidur. Jadi ketika kita bangun dari tidur, apa aja amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mengusap sisa tidur di wajah dengan tangan ketika bangun. Hadisnya apa? Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa pada suatu hari malam di rumah Maimunah, punya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Ibnu Abbas berkata, aku membaringkan badanku di bantal lintang, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya Maimunah tidur di atas bantal secara panjang. Hingga tengah malam atau sebelum atau sesudahnya sedikit, Rasulullah SAW terbangun, lalu beliau duduk dan mengusap sisa tidur dari muka beliau dengan tangannya. Dan hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa perkataan Ibnu Abbas itu, beliau mengusap sisa tidur dari wajah beliau dengan tangan, maksudnya adalah bekas atau sisa tidur, dan dalam hadis itu dianjurkan untuk melakukannya agar tidur kita tidak mengusap kepala itu biar agar melek, tidak terlalu ngantuk, agar bisa sholat malam. Setelah itu apa doanya ketika bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya apa? Setelah membaca doa itu beristinsyak atau mengeluarkan air dalam hidung setelah memasukkannya. Ketika bangun tidur kita disunahkan untuk beristinsyak. Hadisnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasqala ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanfir salasa marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashihi." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia berwudu, kemudian beristinsar 3 kali, karena setan terdalam di rongga hidungnya. Jadi disunahkan untuk ketika bangun tidur untuk berwudu, kemudian beristinsar 3 kali, karena setan bisa jadi bermalam di rongga hidung. Apalagi setelah bangun tidur membangun kedua tangan sebanyak 3 kali. Hadisnya apa? Dari sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia menyelupkan tangannya ke dalam busana sebelum membasuhnya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya normal. Jadi disunahkan juga untuk membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali kita bangun tidur. Dan yang terakhir itu bersiwak. Jadi Rasulullah sering sekali bersiwak ketika bangun tidur. Hadisnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yatahajjadu yashmusu fa huwa bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur malamnya untuk sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi itulah amalan-amalan sunnah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semuanya menurut Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu milik saya pribadi, dan saya beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tommy sudah memaparkan kajian-kajian terkait dengan tidur. Terutama bagi saya sendiri, banyak hal yang saya dapat sehingga insyaallah ini bisa diamalkan setiap harinya. Jika saya bisa mensamari apa yang disampaikan oleh Ustaz Tommy terkait amalan-amalan mengenai tidur itu terbagi ada 3 apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, hal-hal yang memang dilakukan pada saat terbangun di saat tidur, dari mulai di saat menghadapi ada mimpi buruk, mimpi yang indah, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian larangan yang dilakukan, larangan yang memang tidak diperbolehkan di saat tidur. Tadi disampaikan mulai dari tidur setelah sholat subuh. Untuk hal ini sendiri, kalau saya sih memang mengalami, kalau misalnya tidur setelah sholat subuh itu biasanya pas bangun kepala memang jadi lebih pusing. Memang sih ini udah benar adanya. Jadi memang itu betul ya, memang ada rekomendasikan. Apalagi kalau tertidur, akhirnya Mas Bun terlambat ya datang ke kantor. Akhirnya dapat denda. Memang hal-hal itu memang ya lebih banyak mendorotnya di saat tidur setelah sholat subuh. Kemudian juga Rasul tidak menyukai apabila tidur sebelum mendekati sholat isya. Dikhawatirkan sholat isya menjadi terlewat dan bercakap-cakap berlebih setelah sholat isya atau bergadang yang tidak bermanfaat, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan sholat malam dan sholat subuh menjadi terlewat. Kemudian larangan lain terkait tidur adalah satu selimut untuk yang sama jenis, dalam artian pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Kemudian tidur dalam posisi tengkurap. Amalan yang lainnya yang Rasulullah lakukan adalah amalan setelah bangun tidur. Mungkin hal-hal ini yang memang sering terlewat karena kita mungkin belum mengetahuinya. Yang pertama, mengusap muka kita untuk membersihkan dari sisa-sisa tidur. Kemudian juga membaca doa, kemudian berwudu dan beristighfar, lalu membasuh tangan sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan bersiwak. Semoga hal-hal ini bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Apabila dari Bapak dan Ibu semua ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Tommy, waktu dan tempatnya dipersilakan. Pasien, pasien mau nanya. Saat ini kan nanya. Baik, jika misalnya belum ada pertanyaan, sambil menunggu ada pertanyaan, dari Pak Ustaz Farhan ada hal yang bisa ditambahkan dari kajian ini, Pak? Yang terdekat dulu setelah. Bisa disampaikan beberapa tambahan terkait materi mengenai tidur ini. Halo. Tingginya enak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi sederhana ya, materinya sangat sederhana tentang tidur. Tapi saya pernah baca ungkapan Hamka kalau tidak salah ya, Haji
Haji Abdul Malik Karim Abdullah mengatakan bahwa kira-kira gini, banyak orang yang kalau naik pesawat itu berdoa karena khawatir mati ya. Orang naik pesawat itu kan ini ya hampir 50-50. Tetapi lupa bahwa kebanyakan orang mati itu di tempat tidur. Jadi kenapa begitu banyak doa-doa? Bahkan doanya pun kan Allah bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya, jadi kalau tidur itu sebenarnya persiapan. Karena banyak orang yang pas bangun udah gak ada ya. Hanya diperbanyak doa, termasuk ada cara-caranya ya. Ada cara-caranya, tidak boleh tidur tengkurap. Menurut dokter juga gak boleh ya. Telentang juga gak boleh betul. Apalagi telan yang lain, telentang, apa itu, telan apa kita boleh Lobeng. Dan jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi di waktu tidur ya. Dan doanya harus banyak sebelum tidur itu ciri-ciri muslim saya kira. Terus tadi ada yang ini yang menarik, ini kita itu harus tetap tidur, tetap bangun ya. Jadi jangan bergadang. Maksudnya itu juga adalah bagian yang diajarkan. Kita kadang bergadang satu malam gitu, nonton TV, itu nggak boleh. Harusnya lebih cepat tidur, bangunnya lebih cepat. Terus tadi yang menarik lagi ini ya, kalau mimpi buruk jangan diceritain. Kalau di kita malah diceritain ya, waduh, tadi saya mimpi ini. Nah ini menarik sekali. Ini hal baru saya kira. Terima kasih Ustaz Tommy, ini sudah mengingatkan kita. Cuma yang doa-doa tadi panjang banget, kayaknya itu sangat sulit dihafal ya. Mungkin bisa di-share apa nanti di WA doa-doanya seperti apa. Saya aja yang tiap hari baca Arab nggak apa tuh, kalau sepintas yang di-share ceritanya. Itu aja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah. Karena kalau melaksanakan sunnah-sunnah itu pasti baik untuk kita ya, itu aja ya. Itu pasti baik untuk kita, untuk kesehatan kita ya, untuk semuanya saya kira ya, untuk mental kita dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Aswan atas tambahan materinya. Jika bisa disimpulkan dari materi ini, dengan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru terkait tidur, apa saja amalan-amalan yang kita lakukan di saat tidur itu menjadi nilai ibadah, dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian untuk kajian sholat subuh di pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Tommy yang sudah menyampaikan materinya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah menyiapkan hidangan dan minuman, sehingga pas kegiatan kajian subuh ini walau cuaca di luar hujan tetapi perut dalam kondisi hangat. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Kita akhiri kajian subuh di pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allah
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.